Assalamualaikum. Ya, kita lanjut ke modul 8. Di sini searching and sorting. Di sini yang pertama kita tentang sequential search, yaitu secara sederhana dia melakukan pencarian secara berurutan dalam sekumpulan data. Jadi dia mencarinya secara satu persatu dari indeks terkecil sampai indeks terbesar. Di sini program pertama kita coba jalankan program 1. Di sini saya udah copy paste program 1, yaitu SQL index, SQL search. Kita masukkan indeks 0, kita datanya 5, misalkan 2 8. Kemudian kita searching 5 berada di indeks yang ke 0. Kemudian 7 kita masukkan lagi kita coba cari angka 3. Dia berada di indeks kedua. Indeks yang kedua itu 3. Kita coba cari lagi, cari angka 4. Dia berada di indeks ketiga. Ya, indeks ketiga di sini. Dia mencari data secara sekuensial berdasarkan indeks yang terkecil, dari indeks 0 kemudian ke indeks seterusnya. Dia melakukan penyesuaian data. Di sini adalah fungsi dari pencarian tersebut. Jadi ketika data indeks sama dengan yang dicari, maka dia merubah ada flag ini adalah 1, kemudian indeks menjadi M. Ya, kita langsung coba ke program berikutnya. Ya, untuk program sequential search yang kedua, di sini saya punya program yang mencari berapa indeks berapa suatu huruf dalam sebuah karakter. Di sini fungsi pencariannya masih tetap seperti program yang pertama, cuman inputannya kita di sini langsung berupa kalimat. Ketikkan sebuah kata atau kalimat sembarang. Masukkan karakter yang kita ingin cari, karakter T. Ternyata T berada pada indeks ke-6 dari kalimat ini. Huruf T indeks yang ke-6 dari kalimat ini. No. Ya, untuk program kedua masih sama seperti yang tadi dalam masalah fungsinya, hanya berbeda di inputan. Di sini inputannya langsung banyak kalimat. Selanjutnya binary search, yaitu pencarian sekuensial, dapat diartikan sederhana sebagai pencarian suatu di dalam sekumpulan data yang terurut. Nah, ini adalah contoh kasusnya seperti ini. Mencari posisi ke-18, data yang terurut 18 bukan sama dengan 15, 18 lebih dari 15 tentunya. Kita langsung coba ke programnya aja, kita coba copy paste. Ya, untuk searching yang ketiga, saya di sini ada program untuk pencarian yang apabila di sini masih secara sekuensial pencariannya, namun dia menunjukkan bahwa misalkan ada data yang sama ada 2 kali, misalkan dia hanya menampilkan data yang pertama ditemukan saja. Kita coba masukkan angka secara berurutan, misalkan 2, 3, 1, 2, 3. Masukkan angka yang posisinya ingin dicari. Di sini posisi 1 ada 2, yaitu di indeks 0 sama di indeks ketiga. Cuman program ini dia hanya menampilkan bahwa merujuk bahwa ternyata angka 1 itu angka 1 yang pertama itu ada di indeks 0. Itu pun yang kedua
menampilkan angka yang sama di indeks yang pertama ditemukan. Makanya dia dinamakan dengan sequence search. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sorting atau pengurutan. Bisa pengurutan dari besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar. Di sini menggunakan fungsi swap value. Kita coba langsung copy aja programnya. Ya, untuk program sorting di sini saya program untuk mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini ada fungsi swap value. Swap value ini untuk menukarkan. Yang ditukarkan adalah tentu alamatnya. Pointernya maksud saya. Di sini adalah pointer. Ditukarnya pointernya. Kemudian pertama kita melakukan swap 0. Kemudian ketika urutan kurang dari 19, kemudian di sini nih keurutan lebih kecil list angka, kemudian posisi swap diganti 1, dan ini angka ini kita tukar dengan memanggil fungsi swap value. Kita coba jalankan. Program akan mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan menukar terus. Ketika ada yang lebih kecil, ditukarkan dia ke belakang, ditukarkan terus sampai yang paling kecil di belakang dan yang paling besar akan di depan. Oke. Kemudian kita lihat tugas selanjutnya. Sudah, kita pertama B memodifikasi program 1 sehingga jika di dalam array kumpul angka 6 terdapat lebih dari satu angka yang sama, maka yang dicari adalah angka yang kedua. Oke, indeks yang ditampilkan adalah yang kedua. Kita modifikasi program yang pertama. Ya, untuk memodifikasi program 1.1 sehingga array yang ditampilkan adalah yang kedua. Di sini saya programnya mengubah fungsi pencarian satunya. Saya mempunyai flag yaitu OB namanya. Flag awal ini 0. Di sini saya menggunakan pulangan for. Di sini ketika data dalam indeks sama dengan data yang dicari, akan menambahkan 1 ke variabel OB. Jadi ketika OB-nya sama dengan 2, maka indeks sama dengan M dan mengembalikan nilai indeks. Kita coba run. Kita coba masukkan data yang sama 1 2 3 1 2 3 dan kita coba cari nilai 1 di indeks yang ketiga. Dia mengabaikan indeks yang 0. Ya, untuk program selanjutnya kita disuruh memodif program 1.2 sehingga yang dimunculkan ketika ada karakter sama, yaitu huruf yang terakhir yang dimunculkan. Kita coba memodifikasi program untuk memodifikasi program 1.2. Di sini saya udah mau modifikasi di fungsi pencarian satunya. Di sini lagi-lagi saya menggunakan pulangan for. Di sini jadi ketika ada indeks yang sama, data dengan indeks sama dengan data yang dicari, indeks sama dengan M. Terus perulangan ini dilakukan sampai selesai, sampai tidak memenuhi kondisi ini, kemudian mereturn indeks. Kita coba jalankan. Ini kita coba cari A. Dia di indeks
indeks ke-23 yang terakhir A di sini. Dia tidak menghiraukan yang ini-ininya, dia terus melakukan perulangan sampai selesai, sampai kondisi M tidak sama dengan, tidak kurang dari panjang. Jadi indeks yang terubah, indeks yang dianggap yaitu indeks ke-23. Ya, kemudian kita ke tugas berikutnya, masih memodifikasi contoh program 1.2 sehingga jika dalam array km100 terdapat karakter S, maka seluruh karakter S tersebut harus diganti dengan karakter 5. Memodifikasi contoh program sehingga jika karakter dalam S, oke. Kita coba modif program tersebut. Ya, ini adalah program untuk mengganti karakter S atau karakter yang akan dipilih menjadi string 5 ini. Di sini ada kondisi jika M adalah yang dicari, maksudnya dicari ini adalah yang diganti, kemudian karakter akan diganti dengan 5, kemudian ditampilkan lagi. Kita coba jalankan. Masukkan kalimat apapun, masukkan karakter yang akan diganti dengan 5. Contohnya di sini adalah A. Karena masukkan kalimat, nah ini A jadi 5. Kita coba lagi. Kita coba L yang diganti dengan 5L. Coba 5 Agi B5. Ya, next. Kita udah yang ini. Kemudian modifikasi program 2.1 sehingga program tersebut ukuran array kumpulan angka tidak harus 6, tapi kita yang memilih ukurannya, namun memiliki ukuran maksimum 100. Kita memodifikasi program 2.1. Ya, untuk bagian kita memodifikasi program 2.1 yaitu dengan jumlah array yang tak terbatas. Di sini misalkan yang tadinya hanya berjumlah 6, di sini saya menggunakan variabel jum sebagai jumlah indeks array. Di sini perulangannya. Makanya dari itu kita bebas untuk memasukkan data berapapun. Kita coba jalankan. Masukkan jumlah data. Kita ingin array sebanyak 15. Ini terus sampai 15. 14 karena 0 dihitung. Kita coba ingin mencari 3. Angka 3 yang pertama adalah kumpulan angka pada indeks kedua. Ya, yang tadinya kita hanya jumlah indeksnya hanya 6, dengan menambahkan variabel jum di sini sebagai perulangannya, sebagai batas perulangannya, maka dari itu kita bebas bisa memasukkan data berapapun. Ya, next kita ke tugas yang terakhir, yaitu memodifikasi 3.1 sehingga ukuran arraynya tidak harus 20, bebas juga, sehingga kita berhak menentukan ukurannya berapapun. Ya, kita langsung memodifikasi program yang terakhir. Ya, ini adalah program terakhir, yaitu program sorting, mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Cuman perubahannya di sini, untuk data dia diisi sendiri oleh komputer,
dengan nilai random di sini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengisi batasnya, kita ingin data array sampai berapa, misalkan sampai 100 atau sampai berapa. Di sini ada penampung sementara, di sini hanya batas sementara. Kemudian swap, kemudian i untuk iterasi, dan batasnya sampai berapa indeksnya. Kemudian di sini kita program mencetak diurutkan sampai data ke atau jumlah indeks, misalkan masukkan jumlah indeks, kemudian dia diinputkan ke batas. Kemudian komputer mengisi array untuk setiap indeks sampai menuju batas dengan nilai random dengan nilai acak. Kemudian disuap sampai batas yang ditentukan. Kita coba jalankan. Masukkan jumlah indeks, misalkan saya ingin jumlahnya 20. Dia akan mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dan ini data ini diisi oleh komputer sendiri secara random dengan fungsi ran ini. Kita coba untuk data yang lebih banyak lagi, misalkan 100. Data yang muncul adalah seperti ini, dari 32.000 sampai ke 41. Ya, bab 8 ini kita akhiri dengan program random mengurutkan nilai yang terbesar dari yang terkecil. Dilakukan dengan tanpa batas array, maksudnya jumlah indeksnya kita yang tentukan sendiri. Kemudian komputer mengisinya secara acak dengan fungsi ren, kemudian program akan mengurutkan dengan fungsi swap value yang dibuat oleh program sebelumnya. Ya, terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan semoga mudah dimengerti. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.